Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhayo. Hai hai hai, apa kabar cucoker? Dan sudah jam 9 aja nih waktu Bali. Itu artinya si Jisan Wilatin hadir di Radio Cucoker, teman kamu sebelum ngiler. Sehat kalian cucoker? Soalnya gue tuh baru sadar kalau ini adalah bulan Agustus. Sepertinya tuh kayak baru kemarin gitu. Maksudnya kayak gonjang-ganjing, kisruh, carut-marut segala macam yang namanya corona itu masuk di Indonesia sekitar kalau nggak salah pertengahan Maret. Terus tiba-tiba sudah Agustus aja. Artinya itu sudah hampir 5 bulan atau sudah 5 bulan lebih. Corona itu memporak-porandakan kehidupan kita begitu. Tapi yang jelas gue pengen berharap kalian semua lagi dalam keadaan sehat. Meski kondisinya lagi berat. Terus kemudian ekonomi juga sekarat. Tapi kalau kalian punya pasangan, suami, pacar atau segala macam yang lagi melarat, jangan ditinggal minggat. Oke? Jangan ditinggal minggat. Oke deh, daripada kita pusing-pusing memikirkan corona kapan sirna, mending saya langsung aja menyapa-nyapa para cucoker yang mempesona. Yang pertama ini ada Iqbal, seorang cucoker yang sangat setia, selalu komen meskipun komentarnya itu sangat singkat-singkat. Terus ada Sarjanawi, ada Madol, ada Katiem, ya ampun namanya kok unik-unik banget ya cucoker ini. Terus kemudian ada Guedara, ada Benai Chops, ada Ina Rahmawati yang sepertinya nama perempuan tapi ini adalah seorang laki-laki. Hai, semoga kalian lagi pada sehat. Oh ya, terus buat kemarin yang saya sempat salah sebut nama, minta maaf, harusnya itu Sonia Angkawijaya bukan Sony Angkawijaya. Itulah, oh my god, kadang saya dibikin stres mana yang laki-laki mana yang perempuan. Kadang nama laki dipakai perempuan, kadang nama perempuan juga dipakai laki. Ini adalah orang-orang yang belum pernah saya sapa ya. Kalau yang lain sudah sering saya sapa. Tapi kalau kalian kepengen disapa secara khusus dan juga kepengen kayak kirim-kirim salam, silahkan aja langsung DM di Instagramnya Siji Sanwilatin. Baiklah kalau begitu kita langsung aja, gak usah terlalu banyak cincong. Kita langsung aja lanjutkan ke episode keempat, masih dari curhatan Nando. Jujur, waktu itu posisiku lagi ngangkang tegang di ranjang sebelum pengganggu itu datang. Tapi Arya tidak mau berhenti menciumiku. Terus aku bilang stop dulu tapi dia malah makin menggebu-gebu. Dia malah bilang, udah biarin aja. What? Dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Tapi akhirnya aku memaksa berdiri dan menyuruhnya pakai baju sebelum aku buka pintu. Terus dia bilang, udah nyantai aja itu si Surti. Tadi aku yang nyuruh kesini untuk antar sayuran katanya. What? Terus aku malah jadi tambah bingung. Nanti gimana kalau misalkan si Surti itu tahu si Arya ada di kosku gak pakai baju. Terus dia bilang, udah buka aja, Mbak Surti udah lama jadi CS-ku dari dulu katanya. Akhirnya aku buka pintu, ternyata itu benar pembantu di warung si Arya yang dia panggil Mbak Surti katanya lagi mau ngantar sayuran. Tapi pada saat itu Mbak Surti minta maaf karena sudah mengganggu. Katanya dia cuma disuruh ngantar sayuran sama si Arya ke situ. Setelah Mbak Surti pergi, aku tanya sama si Arya ini apa? Ternyata setelah dibuka itu isinya sayur-sayuran, telur dan juga mie instan. Terus dia bilang katanya supaya aku tidak perlu ke warung lagi sore itu. Oke, jujur aku mulai bingung. Aku jadi berpikir apa yang sudah dia bilang sama Mbak Surti sehingga Mbak Surti itu kirim sayuran ke tempatku. Apakah Mbak Surti tahu juga kalau si Arya gay? Atau bahkan Mbak Surti juga sudah tahu tentang hubungan kita berdua? Oke, ini bukan sinetron, aku pengen semua jelas soalnya dari awal hubungan saya sama dia juga agak sedikit kurang jelas. Oke, baiklah sekarang aku pengen kejelasan. Kamu berbaring di situ, aku duduk di sini. Terus dia bilang, enggak, aku gak mau denger apapun kalau kamu gak tiduran di sini katanya. Oh my god, no, kalau aku berbaring di sampingnya aku blank gak bisa ngomong apa-apa. Terus aku bilang, oke, stop. Kamu diem aja, aku yang ngomong. Hubungan kita memang baru 2 hari. Tapi kamu sudah tunggingin dan tunggangin aku hampir 2 kali. Kamu sadar gak kalau kita aja belum pernah kenalan secara formal? Kamu gak tahu namaku kan? Kamu juga gak pernah nanya nomor teleponku. Ya mungkin ini terlalu dini untuk bertanya apakah aku buat kamu berarti. Ya tapi paling tidak nanyalah sekedar nama atau pekerjaan atau nomor telepon sekedar basa-basi gitu loh. Terus tiba-tiba dia berdiri terus tarik tanganku terus dia seret aku untuk berdiri di depan kaca.
Terus dia bilang, kamu lihat. Lihat siapa yang di kaca. Ngaca dulu sebelum bertanya sambil ketawa dia. Ngaca coba. Emang kamu juga tahu namaku? Emang kamu juga pernah nanya nomor teleponku? Kamu pikir aku gak stres kalau aku lagi kangen ngepengen nelpon kamu tapi gak punya nomormu? Kalau aku sih jelas aku tertarik sama kamu, makanya aku setiap hari kesini. Terus aku jawab, aku juga jelas suka sama kamu. Buktinya aku lebih tahu kamu dibanding kamu tahu aku. Aku tahu nama kamu Arya, kuliah di STP Jimbaran, tinggal di Jimbaran. Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari Mbak Surti kan? Kamu juga gak pernah nanya langsung sama aku. Oh iya ya, jadi selama ini aku juga tahu nama dia Arya, terus dia kuliah di Jimbaran. Itu juga gue gak pernah nanya dia gitu. Maksudnya kita tuh berdua tuh kayak saling egois-egoisan, tunggu-tungguan gitu loh. Terus akhirnya aku senyum-senyum di kaca. Ternyata kita sama ya, maksudnya sama-sama egois gitu loh. Terus tiba-tiba dia toyor kepalaku, itulah makanya kita jodoh katanya. Oh my god. Terus tiba-tiba dia angkat aku dan dia banting aku di matras. Terus dia tindih aku sambil menciumku sampai lemas tidak berdaya. Melanjutkan apa yang sudah tertunda. Dan yes, akhirnya sore itu dia tunggangin dan tunggingin aku yang kedua kali selama kita berkenalan dalam 2 hari. Karena Arya setiap hari masuk pagi kuliahnya, jadi pada hari itu dia tidak nginep. Tapi sebelum pulang pada saat itu kita sempatkan untuk saling menukar nomor handphone. Dan tiba-tiba disinilah dia sudah mulai ngomong serius. Dia bilang, oke, aku tertarik sama kamu jujur. Meskipun ini terlalu dini, tapi serius, aku mau kamu jadi pacarku. Terus aku tiba-tiba pucat keringat dingin. Oh my god, terus apa yang bisa aku katakan? Ya jujur aja pada saat itu aku sama sekali tidak ada persiapan kata-kata untuk jawaban itu. Akhirnya pada saat itu aku bilang, ya mungkin kita jalanin dulu aja. Katanya tidak ada dalam kamusku kata-kata kita jalanin dulu aja. Karena katanya buat dia itu adalah abu-abu. Kata-kata jalanin dulu aja menurut dia itu adalah bukti ketidakseriusan. Atau seseorang itu belum yakin dan akan gampang pindah ke lain hati kalau itu ketemu orang lain. Jadi pada saat itu dia bilang, mau jadi pacarku atau jadi teman aja. OMG, sebenarnya sama sih, dalam kamusku juga tidak ada kata-kata kita jalanin dulu aja gitu. Soalnya kalau iya iya, enggak ya enggak gitu. Tapi pada saat itu mulutku tuh refleks aja ngomong begitu gitu. Padahal hatiku tuh sudah jelas-jelas sangat mau jadi pacarnya dia gitu. Oke, akhirnya aku bilang ya udah, aku mantep 100% aku mau jadi pacarmu. Akhirnya kita sejenak saling berpandang dan kemudian kita berpelukan. Yes, 20 Agustus 2017 jam 9:17 kita akhirnya jadian. Dan akhirnya semenjak saat itulah si Arya tuh selalu datang sore pulang malam, datang sore pulang malam. Dan hanya di weekend aja kadang dia tidur di kosku atau gantian saya yang tidur di rumahnya dia di Jimbaran. Tapi sepertinya pada saat itu seminggu ada 7 hari itu masih kurang buat orang yang lagi kasmaran. Apalagi di hari-hari biasa kita cuma ketemu beberapa jam. Makanya kadang dia tuh berpikir kayak sesekali bolos lah gak apa-apa gitu. Tapi no, aku yang harus dewasa di sini. Jadi menurut aku punya pacar itu harus saling berdampak positif buat masing-masing. Yang kuliah harusnya tambah semangat, yang bekerja juga harusnya tambah giat. Bukan malah nambah beban dan mengganggu berkegiatan. Ya jujur aku dalam hal ini lebih dewasa meskipun aku pemegang peran wanitanya. Hari-hari kami sangat bahagia seperti dunia milik berdua, sepertinya yang lain itu ngontrak semua. Jadi pada saat itu kita tuh setiap minggu usahakan selalu ada agenda. Ya kayak misalkan jalan-jalan, pergi ke tempat-tempat pariwisata yang ada di Pulau Dewata. Karena jujur selama aku di Bali, yang kata orang ini adalah surganya Indonesia, aku belum sama sekali bisa menikmatinya. Karena posisi sebagai karyawan biasa, gaji ala kadarnya, boro-boro mikirin jalan-jalan. Hanya sekedar buat makan pun masih pas-pasan gitu. Makanya disitulah kesempatan aku untuk mengenal surga dunia di tanah Dewata dengan si gagah anak penjual sayur bernama Bli Arya. Perbedaan karakter kami itu sering membuat kita berargumen kecil gitu. Tapi jujur pertengkaran-pertengkaran kecil pada saat itu menjadi bumbu-bumbu percintaan yang justru semakin merekatkan setiap kali habis bertengkar. Tidak jarang pertengkaran kecil seperti dia memaksakan aku suruh pakai baju yang agak longgar padahal aku tuh pengennya suka baju-baju yang sangat ngepres gitu biar menunjukkan kayak bentuk badanku. Sampai akhirnya berujung bercinta gak jadi keluar. Dia sangat mendominasi sebagai suami, tapi itu yang membuat saya tuh terlindungi sebagai istri.
Tapi ya itulah kadang dia tuh orangnya sangat nekat. Jalan di tempat umum aja dia kepengennya pegangan erat. Kayak nggak peduli sama sekali dengan pandangan masyarakat. Sampai suatu saat ketika kita lagi beristirahat sambil berpelukan erat, tapi pintu tertutup kurang rapat, tiba-tiba ada sosok bapak-bapak teriak-teriak sambil mengumpat. Katanya kita berdua lagi berbuat maksiat yang pantas dihujat dan dilaknat. Aku sontak kaget terbangun, tapi seketika teriakan bapak itu memancing warga untuk berkerumun. Oh my God, ternyata itu adalahnya ada deh. Ya ampun, panjang banget. Belum selesai juga, jadi siapa kira-kira bapak-bapak yang teriak? Kalian akan tahu segera di episode berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal perjalanan kisahnya si Nando ini. Silahkan subscribe, like dan juga komen. Dan jangan lupa masih ditunggu kehadiran dari cerita-cerita baru dari kalian semua yang pengen curhat. Silahkan aja langsung DM di si Jisan Wilatin begitu. Dan kalau begitu saya si Jisan Wilatin pamit undur diri. Radio Cucoker, teman kamu sebelum ngiler. Bye.